Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan belajar tentang pendidikan kewarganegaraan. Kelas 11 bab 2, kita akan membahas tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Di bagian ini nanti kita akan bagi menjadi dua, yaitu kita akan pertama belajar tentang hakikat demokrasi itu apa, kemudian yang kedua kita akan membahas tentang dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Tolong dipersiapkan semuanya, jangan lupa dibuka bukunya, kemudian dipelajari bersama. Baik, untuk anak-anakku, kita akan membahas yang pertama yaitu hakikat demokrasi. Tertuang dalam sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila tersebut mengamanatkan kepada setiap masyarakat Indonesia untuk menerapkan musyawarah ketika membahas atau menyelesaikan suatu persoalan, di mana setiap orang diberikan kebebasan untuk berpendapat guna mencapai suatu hasil yang terbaik. Hal tersebut merupakan perwujudan dari nilai demokrasi itu sendiri. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Kata tersebut kemudian diserap menjadi kosakata bahasa Inggris yang artinya demokrasi, pemerintahan dari rakyat. Demokrasi memiliki makna bahwa dalam sebuah negara demokrasi kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Negara demokrasi dijalankan langsung oleh rakyat atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan yang bebas. Menurut Presiden Amerika yang ke-16 yakni Abraham Lincoln memandang demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat itu sendiri. Artinya, rakyat mempunyai kebebasan melakukan aktivitas politik tanpa tekanan dari manapun. Karena pada hakikatnya yang berkuasa adalah rakyat untuk kepentingan rakyat bersama. Pada siklus teori Polybius, sistem demokrasi merupakan akibat dari melencengnya sistem pemerintahan sebelumnya, yakni monarki atau sistem kerajaan. Pada umumnya, pemerintahan suatu negara akan diawali dengan bentuk kerajaan atau monarki, di mana raja memerintah demi kesejahteraan rakyatnya. Sistem monarki merosot menjadi pemerintahan tirani, ketika raja berlaku sewenang-wenang dan tidak lagi memikirkan kepentingan umum. Dalam situasi seperti ini akan muncul sekelompok bangsawan yang akan merebut dan menjalankan pemerintahan demi kesejahteraan rakyat bersama. Sistem pemerintahan yang dijalankan oleh sekelompok bangsawan ini disebut dengan aristokrasi, yang kemudian menjadi oligarki ketika kekuasaan disalahgunakan untuk kepentingan kelompoknya sendiri. Rakyat kemudian akan memberontak. Kaum bangsawan menjalankan sistem demokrasi atau pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Namun, sistem demokrasi akan gagal saat masing-masing rakyat hanya mementingkan dirinya sendiri, sehingga sistem pemerintahan bergeser menjadi oktorasi. Ketika sampai pada sistem oktorasi, Polybius meramalkan akan ada seseorang yang mengembalikan kehidupan negara menjadi damai dan mengendalikan kekuasaan menjadi pemerintahan monarki kembali. Kemudian, sistem demokrasi dianut oleh sebagian besar negara di dunia. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat berbagai macam bentuk sistem demokrasi yang dapat diklasifikasikan berdasarkan titik berat, perhatian, ideologi, dan penyaluran kehendak rakyat. Dilihat dari titik berat, perhatiannya, demokrasi dibedakan menjadi tiga bentuk. Yang pertama yaitu demokrasi formal. Demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa ada upaya mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Itu adalah demokrasi formal. Yang kedua yaitu demokrasi material. Demokrasi material yaitu demokrasi yang menitik beratkan upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan.
Bentuk demokrasi ini biasanya dianut oleh negara-negara komunis. Selanjutnya yang ketiga yaitu demokrasi gabungan. Demokrasi gabungan atau demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari demokrasi formal dan material. Bentuk demokrasi ini biasanya dianut oleh negara-negara non-blok. Berdasarkan landasan ideologinya, demokrasi dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu demokrasi konstitusional, yaitu demokrasi yang berdasarkan pada kebebasan atau individualisme. Dari bentuk demokrasi ini adalah kekuasaan pemerintahannya yang terbatas dan tidak diperkenankan banyak ikut campur tangan terhadap rakyat. Selanjutnya yaitu demokrasi rakyat atau demokrasi proletar, yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme, komunisme, dan sosialisme. Demokrasi rakyat yang kita ciptakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Manusia dibebaskan dari keterkaitan pada kepemilikan pribadi tanpa paksaan, namun mencapai masyarakat tanpa kelas tersebut apabila diperlukan negara dapat melakukan paksaan. Menurut cara penyaluran kehendak rakyat, demokrasi dapat dibedakan menjadi dua bentuk. Yang pertama yaitu demokrasi langsung. Paham demokrasi yang mengikut sertakan warga negaranya secara langsung dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum. Yang kedua yaitu demokrasi tidak langsung, yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan dengan sistem perwakilan yang dipilih melalui pemilihan umum oleh rakyat. Demokrasi sebagai sistem politik yang saat ini dianut oleh sebagian besar negara di dunia tentunya memiliki prinsip yang berbeda dengan sistem politik lainnya. Menurut Henry B. Mayo, seorang ilmuwan politik asal Kanada, mengungkapkan prinsip-prinsip dari demokrasi, antara lain yang pertama menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Yang kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat. Yang ketiga, menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur. Yang keempat, dapat membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. 5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. 6. Menjamin tegaknya keadilan. Nah, itu tadi sedikit penjelasan tentang hakikat demokrasi. Semoga bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.